Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin, amma ba'du. Fanas'alullaha subhanahu wa ta'ala an yamunna alaina bil ilmin nafi' wal amali salih wa an yufaqqihana fid din wa an yaftaha lana futuhal arifin wa an yarzuqana al ikhlasa fil aqwali wal a'mal. Allahumma amin. Jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa kembali melanjutkan kajian kita matan Abu Suja atau matan Ghayah wa Takrib, merupakan salah satu matan yang sangat diakui dan resmi dalam madhab Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Kemarin sudah kita selesaikan pembahasan terkait syarat wajib dan syarat sah salat. Pada hari ini insyaallah kita lanjutkan pembahasannya tentang rukun salat. Kemarin pada pembahasan syarat-syarat sah, ya, yang pertama yaitu adalah suci badan, pakaian, dan tempat dari hadas ataupun najis ketika ingin melakukan sholat. Yang kedua, menutup aurat. Menutup aurat. Aurat laki-laki yaitu ketika sholat antara pusar, kemudian antara pusar dengan kedua lututnya. Yang ketiga, sholat di tempat yang suci. Artinya kalau dia sholat di tempat yang najis, maka sholatnya tidak sah. Kemudian yang keempat, masuk waktu sholat. Kalau kita sholat dalam keadaan waktunya belum masuk, misalkan tadi maghrib, sholat maghrib jam 5, sedangkan belum masuk waktu sholat maghrib, maka pertanyaannya apa? Apakah sah atau tidak sholat kita? Jawabannya tidak sah. Kenapa? Karena tidak terpenuhi syarat yang keempat, yaitu adalah masuk waktu sholat. Yang kelima, menghadap kiblat. Menghadap kiblat ini adalah syarat sah untuk sholat wajib. Adapun sholat sunnah itu boleh tidak menghadap kiblat ketika dia sedang berada di atas kendaraan. Misalkan bapak-bapak ataupun ibu-ibu safar, sedang melakukan perjalanan, naik bis atau naik pesawat, naik apa saja. Kemudian mau sholat duha, sedangkan bis itu kan belok-belok, nikung-nikung, ya. Gimana saya mau sholat ini? Sedangkan saya biasa sholat duha, tapi bisnya nikung-nikung gak ada kiblat. Boleh untuk sholat sunnah untuk tidak menghadap kiblat, ya. Karena Nabi SAW pernah sholat di atas untanya. Beliau sholat di atas untanya, sholat sunnah, bukan sholat wajib. Kalau sholat wajib berhenti. Makanya ada yang namanya jamak, ada yang namanya qashar. Ya, ketika sudah masuk waktu zuhur, ya, silahkan berhenti dulu kalau sholat wajib. Berhenti kemudian dijamak, di qashar sholatnya. Kalau misalkan dia safar. Untuk sholat sunnah, ya, tidak masalah sholat di atas kendaraan. Tidak menghadap kiblat itu tidak masalah. Menghadap kiblat di sini khusus untuk sholat wajib, kemudian sholat sunnah yang tidak dalam keadaan safar. Artinya kalau misalkan dia pengen sholat duha dalam keadaan di atas motor, kendaraan yang lainnya, maka boleh dia tidak menghadap
kiblat. Dan ini pernah dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, disebutkan juga dalam hadis beliau yang sahih. Kemudian itu yang berkaitan tentang salat syarat sah, ya. Di sini disebutkan wa yajuzu tarkul istiqbali fi halatain, dan boleh meninggalkan menghadap kiblat, boleh meninggalkan syarat yang kelima itu menghadap kiblat dengan dua kondisi. Ketika berada di dua kondisi. Yang pertama, fi syiddatil khauf, ketika salat dalam keadaan takut. Misalkan takut di sini misalkan apa? Salat dalam keadaan perang. Salat dalam keadaan perang. Itu syiddatul khauf namanya. Ada istilah salat khauf. Jadi dia tidak menghadap kiblat tapi menghadap ke arah musuhnya, ya. Enggak bisa misalkan musuh di sana, kiblat di sana. Ada kiblat tiba-tiba bom datang, ya. Enggak bisa. Jadi menghadap ke musuhnya. Kalau masih hadap musuh tiba-tiba ada serangan, jadi bisa diantisipasi, bisa dihindari gitu. Yang pertama ketika sedang khauf. Khauf di sini baik dalam keadaan perang ataupun dalam keadaan bencana alam. Ya, bencana alam misalkan gempa ataupun gunung meletus atau yang lainnya. Jadi khauf. Salat khauf, ya, yang pertama adalah dalam kondisi takut. Ya, baik karena perang ataupun yang lainnya. Yang kedua, wa fin nafilah. Jadi salat pertama, salat wajib itu boleh tidak menghadap kiblat dalam kondisi genting, ya, perang ataupun dalam keadaan bencana alam misalkan. Yang kedua, fin nafilah, salat sunnah, ya, ketika salat sunnah tersebut dilakukan ketika sedang safar, perjalanan, berangkat Balikpapan waktu duha, ya, jam 7, jam 8, jam 9, jam 10 berangkat ke Balikpapan. Biasa sholat duha, ya, silakan sholat duha di atas kendaraannya, di atas bisnya, bukan di atas atapnya, tapi di dalam maksudnya. Wa fin nafilati fis safar 'ala rahilah, di atas kendaraan. Jadi itu yang berkaitan tentang poin kelima. Menghadap kiblat ini bisa ditinggalkan dalam dua kondisi. Yang pertama keadaan genting, yang kedua yaitu adalah ketika sholat sunnah sedang safar. Baik. Pembahasan setelahnya di sini ada salat sunnah. Sebentar. Tapi di sini rukun, ya. Rukun. Baik. Faslun fi arkanis shalah. Rukun-rukun salat. Ini mungkin saya bahas salat sunnah. Kemarin kita bahas tentang syarat-syarat salat. Syarat itu di luar. Syarat itu letaknya di luar salat. Kalau rukun letaknya di dalam. Syarat ini kalau tidak terpenuhi, maka salatnya tidak sah atau tidak wajib. Kalau misalkan syarat wajib. Kalau rukun sama. Kalau tidak terpenuhi, maka tidak sah juga salatnya. Tapi rukun itu letaknya di dalam salat. Kalau syarat di luar salat sebelum. Baik, yang pertama adalah rukun salat. Beliau sebutkan di sini wa arkanus salati samaniyata asyara ruknan. Adapun rukun salat itu ada 18. Rukunnya ada 18. Kita harus tahu mana yang rukun, mana yang sunnah, ya. Mana yang wajib atau sunnah hay'ah, sunnah abad. Beliau sebutkan di sini wa arkanus shalah samaniyata asyara ruknan. Yang pertama adalah niat. Yang pertama adalah niat. Jadi dalam salat itu salat ada syarat.
Kemarin sudah kita bahas syarat ini, syarat ada dua, ya. Ada syarat wajib dan ada syarat sah. Sudah kita bahas syarat ini, selesai. Artinya kalau syarat ini ketinggalan atau tidak terpenuhi, apabila ketinggalan atau tidak terpenuhi, maka salatnya tidak sah. Yang kedua pembahasannya adalah rukun. Rukunnya ada 18. Rukunnya ada 18. Rukun ini kalau ketinggalan maka ada dua kondisi. Ketinggalan sengaja batal, sengaja tinggalkan. Misalkan contohnya adalah takbiratul ihram ucapannya Allahu Akbar. Dia ketika sholat langsung saja masuk, tidak mengucapkan Allahu Akbar, takbiratul ihram, itu rukun. Tidak takbiratul ihram dia, maka belum dianggap sholat, belum masuk sholat. Salatnya tidak sah. Atau dia tidak mau baca Al-Fatihah, sengaja tinggalkan. Ya, harusnya dia baca Al-Fatihah, enggak baca Al-Fatihah, tinggalkan sama dia. Atau ruku, harusnya ruku dia enggak mau ruku, tinggalkan sengaja, itu batal. Yang kedua, tidak sengaja. Tidak sengaja ini bisa lupa. Karena lupa. Tidak sengaja ini karena lupa. Kalau karena lupa, maka diharuskan bagi dia sujud sahwi. Kalau tidak sengaja, itu ada kondisi juga. Kalau misalkan diganti yang kelupaan tadi, misalkan dia lupa ruku, ya, dia harusnya ruku dulu, lupa itidal saja. Itidal kan juga rukun. Harusnya itidal, sami Allah min hamidah, dia enggak habis ruku langsung sujud, atau kelupaan satu sujud, ya, kelupaan satu sujud misalkan, langsung dia ketinggalan satu sujud, harus diganti plus sujud sahwi sebelum salam 2 kali, diganti sujud sahwi sebelum salam. Kalau misalkan sudah lewat 1 rakaat, maka rakaat yang kelupaan tadi, rakaat pertama kelupaan sujud 1 kali, maka rakaat ini, rakaat kedua, rakaat ketiga, keempat baru ingat, maka yang pertama tadi dianggap tidak sah rakaatnya. Jadi tetap 3 salatnya, tambah 1 lagi kalau salat Isya. Nanti saya jelaskan itu di sujud sahwi saja. Artinya rukun ini kalau ketinggalan maka tidak sah salatnya. Harus dikerjakan rukun itu, harus dikerjakan. Kata beliau di situ yang pertama adalah an-niyah. Wa arkanuha samaniyata asyar. Yang pertama adalah an-niyah. Yang pertama adalah niat. Apa itu niat? Niat yaitu adalah qasdu, al-qasdu secara bahasa adalah bertujuan. Adapun secara istilah qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi. Jadi niat itu dia niat, kalau salat itu pakai niat. Kalau wudu itu pakai niat, ya. Qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi. Jadi niat itu kapan disebut niat? Ketika dia pengen salat, dia sudah berdiri, dia berniat pengen salat, habis itu langsung dikerjakan salatnya, itu namanya niat.
Kalau misalkan dia niatnya sekarang, kemudian dikerjakannya besok, atau 1 jam lagi, 2 jam lagi, 3 jam lagi, itu bukan niat namanya. Itu namanya azam. Itu namanya azam. Kalau niat harus berbarengan. Habis niat langsung dikerjakan. Habis niat langsung dikerjakan. Yang pertama adalah an-niyah. Ya, jadi makanya kalau dalam mazhab Syafi'i itu kan dianjurkan sebelum sholat ataupun wudhu mengucapkan niatnya. Itu namanya niat. Kenapa? Berbarengan langsung. Dan niat ini tidak boleh terlambat. Misalkan Allahu Akbar baru dia berniat sholat, maka tidak sah niatnya, maka tidak sah sholatnya. Jadi ketika dia sudah mengangkat tangannya, sudah berniat pengen sholat maghrib, Allahu Akbar. Kalau misalkan angkat tangan dulu, takbiratul ihram dulu baru niat, maka tidak sah. Maka tidak sah. Niatnya adalah niat sholat, ya. Niatnya adalah niat sholat fardu. Kalau niat ini tidak bisa diremehkan masalah niat. Jadi kalau misalkan pengen sholat, diusahakan sebelum sholat itu berniat. Sebelum sholat berniat. Karena manusia itu sering lupa, ya. Memang tujuannya ke masjid, pengen maghrib itu pengen sholat maghrib, cuman kadang lupa, ya. Ketika sudah depan saf, nggak ada niatnya. Jadi harus sebelum sholat, sebelum takbiratul ihram, usahakan sudah berniat. Yang kedua yaitu adalah wal qiyamu ma'al qudrah. Berdiri bagi yang mampu. Maka wajib kalau mampu berdiri itu rukun. Misalkan kita mampu berdiri tapi tidak berdiri, maka sholatnya tidak sah. Rukun bagi yang mampu. Kalau tidak mampu berdiri, maka boleh bagi dia sholat duduk, ya, sholat duduk. Kemudian kalau misalkan tidak mampu duduk, dia sholat berbaring pada bagian kanannya. Berdiri bagi yang mampu. Yang ketiga yaitu adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram dinamakan takbiratul ihram karena takbir ini mengharamkan segala perbuatan ataupun perkataan selain sholat. Maka dinamakan takbiratul ihram. Agak batuk-batuk, mohon maaf. Takbiratul ihram, ya. Jadi takbiratul ihram ini rukun. Adapun takbir yang lainnya selain takbiratul ihram itu bukan rukun, sunnah hukumnya. Takbiratul ihram itu mana? Takbiratul ihram itu ucapan Allahu Akbar. Adapun mengangkat tangan itu bukan takbiratul ihram namanya. Itu namanya raf'ul yadain, mengangkat tangan, dan itu punya sunnah sendiri. Takbir Allahu Akbar itu rukun, adapun mengangkat tangannya itu namanya raf'ul yadain, mengangkat tangan itu hukumnya sunnah. Kalau takbiratul ihram hukumnya adalah rukun. Kalau mengangkat tangan hukumnya adalah sunnah. Misalkan bapak-bapak sholat, takbiratul ihramnya Allahu Akbar langsung begini, ya, itu sah sholatnya. Itu sah sholatnya karena berbeda hukumnya. Mengangkat tangan pada takbir-takbir yang lain itu hukumnya adalah sunnah dalam mazhab Syafi'i. Adapun dalam mazhab yang lain dia mengatakan itu adalah wajib salat. Yang ketiga adalah takbiratul ihram, Allahu Akbar. Jadi takbiratul ihram ini pun ada rukunnya. Allahu Akbar, tidak boleh salah. Kalau salah maka tidak sah salatnya. Misalkan dia baca, ya, Allahu Ta'ala misalkan. Tidak mau pakai Allahu Akbar, Allahu Ta'ala, tidak bisa. Itu bukan takbiratul ihram. Harus pakai ucapan Allahu Akbar.
ya. Atau salah yang lain selain Allah Taala, Allahu akabar, salah, maka tidak sah takbiratul ihramnya dan tidak sah juga sholatnya, belum masuk sholat. Jadi harus tahu ya panjang pendeknya, hurufnya Allahu Akbar. Atau pakai yang lain Ar-Rahmanu Akbar, nggak bisa. Harus pakai lafaz takbiratul ihram. Kalau tidak maka tidak sah salatnya. Itu yang ketiga, takbiratul ihram. Niat berdiri kemudian Allahu Akbar. Yang keempat adalah membaca Al-Fatihah dan Bismillah merupakan ayat dari Al-Fatihah. Ini dalam mazhab Syafi'i. Adapun dalam pendapat ulama yang lain, ya ada yang mengatakan Bismillah itu bukan ayat dari Al-Fatihah, ya. Dan ini khilaf, perkara beda pendapat dan khilafnya mu'tabar atau khilafnya itu memang kuat dalilnya. Sama-sama punya hujah. Sama-sama punya hujah. Membaca Al-Fatihah dan Bismillah merupakan ayat dari Al-Fatihah. Baik, ketika membaca Al-Fatihah ini berarti Bismillah merupakan ayat dari Al-Fatihah, harus dibaca dalam mazhab Syafi'i. Iya, harus dibaca. Jahar, ya jahar. Ya. Jahar, dibaca jahar. Berarti Bismillahirrahmanirrahim sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dan membaca Al-Fatihah ini juga harus benar semua Al-Fatihahnya. Harus benar semua Al-Fatihahnya. Kita lihat, coba kita hitung berapa huruf dalam Al-Fatihah itu. Satu huruf saja ketinggalan maka tidak sah Al-Fatihahnya. Ketika Al-Fatihah tidak sah maka sholatnya juga tidak sah. Membaca Al-Fatihah dan Bismillah merupakan ayat dari Al-Fatihah. Jadi kalau misalkan menemukan imam yang baca Al-Fatihahnya Bismillah tidak dibaca sama dia atau dia sir saja, baik itu adalah ragam pendapat dalam fikih, ya. Ragam pendapat dalam fikih. Dan itu kuat, ada dalilnya juga, sama-sama kuat dalilnya. Jadi dalam mazhab Syafi'i, Bismillah itu merupakan seluruh ayat dari surah dalam Al-Quran, kecuali Al-Bara'ah, kecuali surah At-Taubah. Jadi Bismillah itu dalam mazhab Syafi'i merupakan ayat dari seluruh surah, kecuali surah At-Taubah. Coba kita lihat di Al-Quran, pasti ada Bismillahnya, kecuali satu surah. Maka satu surah ini Bismillah merupakan bukan ayat dari dia. Dan membaca Bismillah ketika di ayat ini maka hukumnya adalah haram. Adapun menyambung, misalkan baca surah An-Naba di rakaat pertama, rakaat kedua dibaca Innalil muttaqina mafaza. Dia baca Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Innalil muttaqina mafaza. Nah, itu hukumnya sunnah, ya. Hukumnya sunnah. Tapi kalau di depan dia merupakan ayat dari surah tersebut. Berarti baca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Kalau misalkan di tengah, maka boleh bagi dia membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Innalil muttaqina mafaza. Karena memulai sesuatu dengan Bismillah itu adalah sunnah. Baik, berkaitan masalah Fatihah. Jadi diusahakan untuk imam Al-Fatihahnya harus betul semua. Kenapa? Karena Al-Fatihah merupakan rukun. Pertama takbirnya. Jadinya rukun-rukun ini harus benar semua. Niatnya, kemudian takbiratul ihramnya, Al-Fatihahnya harus betul semua. Al-Fatihahnya harus betul semua. Baik dari baca Bismillah, ya, dari baca Bismillah. Kalau salah-salahnya salah sedikit saja, salah panjang pendek, tidak merubah makna, tidak merusak makna, maka sah bacaannya. Tapi kalau sudah merusak makna, merubah huruf, ya, maka tidak sah.
Jadi ada sendiri pembahasan ulama dalam fikih itu ketika imamnya bacaan Al-Fatihahnya banyak salah, itu tidak diperbolehkan sholat di belakang dia. Kenapa tidak boleh? Karena sholat kita tidak sah. Karena sholat kita tidak sah. Jadi masalah Al-Fatihah ini perkaranya berat. Jadi kalau dulu ya biasa para ulama itu mereka mengadakan kajian tahsin khusus bacaan surah Al-Fatihah. Tahsin khusus memperbagus bacaan surah Al-Fatihahnya. Kenapa demikian? Karena Al-Fatihah merupakan rukun sholat. Satu huruf saja ketinggalan tidak sah. Ya, satu huruf saja berubah artinya dirubah. Bismillahirrahmanirrahim. Harusnya pakai ha dibaca kha. Khim, irrahim. Nah, itu sudah lahan jali, ya, lahan yang berbahaya, merubah makna, merubah ayat. Bukan lagi Al-Fatihah namanya itu. Ha, Al-Fatihah pakai ha, bukan pakai kha. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau panjang pendeknya itu masih bisa ditoleransi. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu biasa sering kayak gitu. Pakai ngalamin itu surah apa? Bukan Al-Fatihah itu. Yang kita wajib, yang rukun adalah baca surah Al-Fatihah. Kalau pakai ngalamin itu bukan Al-Fatihah. Apa artinya ngalamin? Kalau alamin jelas artinya. Kalau ngalamin itu bahasa Indonesia. Ngalami. Membaca Al-Fatihah dan bismillah ayat dari Al-Fatihah tersebut. Itu dalam mazhab Syafi'i, ya. Sama tasdidnya. Tasdidnya itu kan dihitung tasdid dalam Al-Fatihah, ya. Itu dihitung 2 huruf. Tasdid kenapa dinamakan tasdid? Karena dia dihitung 2 huruf mudha'af. Huruf atau fiil yang dua huruf di situ. Yang harusnya tasdid dibaca tidak tasdid, maka kurang 1 huruf. Ghairil maghdub, contohnya adalah waladhdallin. Itu tasdid kan? Dibaca waladhdallin, dol. Tasdid itu 2 huruf. 1 tidak dibaca tasdid, maka hilang 1 huruf. Ketika hilang 1 huruf, maka Al-Fatihahnya tidak sah. Al-Fatihahnya tidak sah sama dengan sholatnya tidak sah. Kenapa? Rukunnya tidak sah. Jadi penting masalah Al-Fatihah ini. Bukan cuman imam saja, sholat sendiri pun begitu. Ketika kita sholat sendiri, ya, sholat sendirian di rumah, kita harus dituntut bacaan Al-Fatihahnya betul. Tidak ada lahan, ya. Itu lahan kesalahan yang berbahaya ketika kurang huruf, salah baca, ya, mengganti makna. Apalagi mengurangi ayat, ya, dikurangin ayat Al-Fatihahnya. Baik, yang keempat adalah membaca Al-Fatihah. Yang kelima adalah ruku. Tidak disebutkan di sini membaca surah setelah Al-Fatihah, ya, langsung ruku. Habis baca Al-Fatihah disebutkan langsung ruku. Tidak disebutkan membaca surah, ya, surah yang bisa kita baca habis Al-Fatihah. Misalkan surah An-Nas, Al-Ikhlas, Al-Falaq, enggak ada disebutkan di situ. Kenapa? Karena membaca surah merupakan bagian dari sunnah, bukan dari rukun. Bukan dari rukun. Jadi kalau misalkan bapak-bapak sholat, ya, cuman rukunnya saja dikerjakan, rukunnya saja yang dikerjakan, maka sah sholatnya. Sunnahnya ketinggalan, ya, sunnahnya ketinggalan, tapi rukunnya dikerjakan semua, maka sah sholatnya. Misalkan, ya, sholat, pengen sholat, cuman mepet waktunya, akhirnya diringkas sholat sama dia. Diringkas bagaimana? Hanya mengerjakan yang rukunnya saja, ya. Jadi yang sunnahnya ditinggalkan, maka sah. Cuman rugi saja, pahala tidak dapat. Yang kelima adalah ruku, langsung ke ruku, ya. Tidak ada membaca surah, karena membaca surah merupakan bagian dari sunnah. Ruku,
ruku, ya rukunya. Adapun ucapannya itu bukan rukun. Ruku itu perbuatannya, ya perbuatannya. Posisi ketika kita seperti itu ya. Tahu sendiri kita bagaimana ruku. Dan ruku itu diusahakan untuk sesuai dengan yang dicontohkan Nabi SAW. Dia mengatakan sallu kama ra'aitumuni usolli. Ketika beliau salat ruku ya, punggungnya lurus. Punggungnya lurus, kemudian matanya menghadap ke tempat sujud, bukan ke kaki sendiri ataupun kaki temannya di sebelah. Menghadap ke tempat sujud ya, menghadap ke tempat sujud. Lurus punggungnya. Disebutkan bahwasanya kalau misalkan ditaruh gelas air itu tidak tumpah ketika Nabi ruku ya. Dan ketika ruku dianjurkan juga untuk memperlamanya ketika ruku. Baik. Yang keenam adalah tumakninah ketika ruku. Tumakninah. Ya, tumakninah kapan seseorang mendapatkan tumakninah ketika dia bisa menyelesaikan satu zikirnya. Subhana rabbiyal azim atau subhana rabbiyal azim wa bihamdi, atau dia baca yang lain subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Ya, variatif doanya banyak ya. Atau yang lainnya ada juga. Baik, satu kali dibaca subhana rabbil azim wa bihamdih, tidak usah 3 kali, maka itu sudah dapat kadar tumakninah. Kadar tumakninah dengan membaca 1 kali zikirnya subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Kemudian yang ketujuh adalah i'tidal. I'tidal itu bangkit dari ruku. I'tidal posisi mu'tadil bahasa Arab. I'tidal itu artinya posisi rata ya, sejajar. Jadi kalau misalkan belum rata itu belum i'tidal namanya. Harus sejajar, rata ya. Jangan langsung baru bangkit masih setengah ya, langsung sujud langsung ya. Diri dulu. Mu'tadil itu namanya i'tidal. Lurus. Dan i'tidal ini merupakan rukun. I'tidal merupakan rukun. Artinya kalau ketinggalan i'tidal, salatnya tidak sah. Contohnya orang ketinggalan i'tidal, habis ruku dia langsung sujud, enggak langsung i'tidal. Habis ruku langsung ya sujud. I'tidal dengan posisi yang mu'tadil dan tumakninah ketika i'tidal. Baca apa? I'tidal Rabbana lakal hamd. Itu sudah cukup. Atau Rabbana walakal hamd. Hamdan katsiran thayyiban hamdan katsiran mubarakan alaihi hamdan katsiran thayyiban mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Atau yang lainnya. Mil'us samawat wa mil'ul ardi wa ma bainahuma wa mil'u ma syi'ta min kulli syai'in ba'du. Itu banyak doanya. Pakai yang pendek saja juga enggak masalah. Rabbana walakal hamd gitu. Itu i'tidal ya. Dan tumakninah i'tidal itu. Tumakninah itu bahasa Arab, artinya kalau bahasa Indonesianya ada tenang. Ya. Bisa membaca satu zikir, tumakninah. Yang kesembilan adalah sujud. Sujud habis i'tidal langsung sujud. Turun ketika sujud itu bisa pakai lutut dulu atau bisa pakai tangan dulu. Yang penting jangan pakai kepala langsung, ya. Langsung. Habis itu benjol. Jadi ini perkara khilaf juga. Mana yang utama? Lutut dulu atau tangan dulu? Kata Nabi SAW, wala yabruk ahadukum kama yabrukul ba'ir. Janganlah kalian turun sujud seperti sujudnya unta. Gimana cara turunnya unta? Unta itu kalau kita lihat dia turun bagian mana dulu? Bagian depannya yang dulu turun dulu, ya. Depannya dulu yang turun. Dan kita tidak boleh meniru unta ketika turun untuk sujud. La yabruk ahadukum kama yabrukul ba'ir. Tapi unta itu para ulama berbeda pendapat di mana lututnya, ya. Ulama berbeda pendapat di mana lututnya.
Iya, lutut unta di mana? Ya, hewan yang paling paling unik dan paling banyak eh, keajaibannya adalah unta. Lututnya pun bukan di belakang, ya. Jadi yang mendahulukan lutut, lutut unta di depan. Yang mendulukan tangan, tangan unta di depan. Ya. Jadi mana? Ya begitu. Lutut unta di depan. Jadi dalam mazhab Syafi'i itu yang utama itu adalah mendahulukan lutut, ya. Hadisnya juga ulama juga berselisih pendapat masalah hadisnya. Haitsu ketika Nabi sujud, haitsu yuqaddama ulama hadis berbeda pendapat tuh. Ya, hadisnya ini ada dua, muttarib. Muttarib itu lapasnya. Yang meriwayatkan hadis itu lupa mana yang didulukan Nabi, ya. Jadi khilaf. Kalau pendapat ulama yang lain, mereka tangan dulu. Tangan sebelum lutut, tangan dulu yang turun. Jadi itu pendapat ulama yang lain. Pendapat Syafi'i itu lutut dulu, baru tangan, ya. Yang penting bukan kepala dulu. Kalau kepala langsung ya ribut nanti, buk sama bunyinya. Yang kesembilan adalah sujud. Ya. Posisi sujud untuk laki-laki itu harus disunahkan untuk merenggangkan tangannya, ya, tafrij baina sikut dengan bagian ketek di sini dijauhkan seperti ini. Itu sunnahnya untuk laki-laki. Tapi kalau misalkan tempatnya sempit, ya saling berlemah lembut lah. Jangan saling sikut nanti pas sujud. Memang sunnah seperti itu. Tapi bagi-bagi tempat gitu. Tahu situasi dan kondisi. Kalau misalkan ya tidak bisa mengukur kondisi, susah nanti jadinya. Yang ke-10, tumakninah ketika sujud. Sama juga ini, tumakninah ketika sujud itu bisa dia baca satu kali zikir sujud. Ya, subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Silakan baca. Ya, pilih sesuai dengan keinginannya atau variatif. Salat maghrib dia baca subhana rabbiyal a'la, ya. Salat isya dia baca subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Salat subuh dia membaca subhanazil jabarut wal malakuti wal kibriya. Boleh seperti itu. Riwayatnya ada semua. Sujud dan tumakninah ketika sujud. Baik. Azan dulu. Tadi disebutkan sujud ya dan tumakninah. Yang ke-11 adalah duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud. Dan tumakninah juga. Dan ini rukun juga, duduk di antara dua sujud. Ya, bacaan yang sering kita baca. Kalau mau paling singkat, Allahumma ighfirli 2 kali, ya. Allahumma ighfirli 2 kali. Atau yang panjang yang bisa kita baca, Rabbighfirli warhamni, ya. Sampai selesai. Wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni. Itu yang panjang. Kalau mau yang pendek bisa Allahumma firli, ya. 2 kali. Kemudian duduk di antara sujud dan tumakninah. Tenang duduknya, enggak usah gerasak-gerusuk, ya, tidak gerasak-gerusuk. Tenang. Yang ketiga, 13 adalah duduk akhir. Duduk tasyahud akhir, ya. Jadi dalam duduk itu ada 2 macam, ada duduk iftirosh sama duduk tawarruk. Duduk tawarruk itu yang mereng, ya, yang mereng duduknya, tawarruk. Yang pantat sebelah kiri nyentuh langsung ke lantai itu namanya tawarruk. Kalau iftirosh
itu duduknya rata, ya. Pantat sebelah kiri, duduk di kaki sebelah kiri, itu namanya iftirash, ya. Dan itu duduk masalah itu pun juga banyak khilafnya, ya. Di Syafi'i duduk tasyahud akhir semuanya adalah tawarruk, yang mereng semua. Jadi baik dia salat subuh dia mereng duduknya, atau salat sunnah 2 rakaat dia mereng. Tapi kalau dalam mazhab Hambali, ya, tawarruk itu khusus untuk salat yang punya 2 tasyahud. Salat yang punya 2 tasyahud contohnya apa? Maghrib, Isya, khusus untuk itu. Berarti kalau misalkan duduknya salatnya cuma 1 tasyahud, dia pakai duduknya iftirash. Itu perkara biasa, khilaf juga, ya. Jadi ya kita legowo saja menerima masalah itu, karena yang khilaf bukan cuma kita, para ulama juga khilaf masalah itu, ya. Kapan muncul khilaf itu? Khilaf, perbedaan pendapat itu muncul bahkan di zaman Nabi pun muncul. Zaman Nabi pun masalah khilaf muncul, ya. Dari situ sampai sekarang, apalagi yang zaman yang kita tidak bertemu Nabi, tidak bisa memastikan yang mana yang betul, ya, tidak bisa memastikan langsung, makin banyak khilafnya. Jangankan masalah ini, beda mazhab, ya, kita di rumah saja sama istri itu beda pendapat kadang-kadang. beda pendapat, masing-masing punya argumen, pemikiran, ya, dan segala macamnya. Itu contoh saja di rumah tangga ada khilafnya, apalagi dalam koridor atau skop yang lebih besar kayak mazhab ini kan, ulamanya banyak, orangnya banyak, maka khilafnya juga sangat mungkin sekali. 14 adalah duduk tasyahud akhir. Duduk tasyahud akhir ini untuk mazhab Syafi'i duduknya adalah tawarruk. Kemudian tasyahud akhir ini beda, ya. Duduk dan tasyahud akhirnya itu beda. Jadi tasyahud akhir bukan cuma duduk saja. Ketika duduk tasyahud akhir juga baca tasyahudnya, ya. At-tahiyatulillah wassalawatu wathayyibat itu dibaca juga. Bukan cuma duduk saja. Kalau duduk saja ya ketinggalan rukunnya. Duduk tasyahud akhir ikut mereng juga, ya, tapi enggak baca apa-apa, ya tidak sah salatnya. Karena tidak membaca tasyahud akhir yang nomor 14. Tuh, beda kan? Duduk dengan tasyahudnya beda. Kemudian salawat kepada Nabi. Salawat kepada Nabi, ya. Allahumma shalli ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad. Nah, itu salawat kepada Nabi. Itu yang wajib, yang rukun, ya. Kemudian yang ke-16 adalah salam pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sekali saja rukunnya. Adapun yang kedua kali adalah sunnah. 17 adalah niat keluar dari sholat, memutus sholatnya, ya. Yang 18 adalah berurutan. Jangan salam dulu baru takbir misalkan, ya. Salamnya langsung diganti nomor 1. Yang nomor berapa tadi? Nomor 16 itu ditaruh nomor 1. Ya, assalamualaikum baru baca Al-Fatihah. Itu namanya tidak berurutan dan tidak sah sholatnya. Baik, untuk ini insya Allah saya jelaskan ulang nanti. Kita tutup sampai di sini saja karena saya sudah tidak sanggup. Bukan saya tidak sanggup, lehernya tenggorokan yang tidak sanggup. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.